Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى جميع أولياء الله من مشارق الأرض ومغاربها وإلى جميع أئمة أهل السنة والجماعة وجميع الأولياء التسعة وإلى جميع المؤلفين والمصنفين خصوصا مؤلفي هذا الكتاب وحاشيته وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا مشايخنا خصوصا الزبير وزوجتيه وأبا ميمون ومسدعة وأبو فايم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقع بكناية Wayaqa'u lan tumiba tolak bikinayatin kelawan kinayah. Wahya utawi kinayah ma iku perkara yahtamilu ingkang memper apa ma at-tolak ing tolak wa ghairuhu lan liyane tolak. Ucapan-ucapan yang bisa dimaknai tolak dan bisa dimaknai selain tolak namanya kinayah. Kalimat itu bisa dipahami sebagai tolak dan bisa dipahami sebagai sesuatu yang bukan tolak. Terus diantara dua ini mana yang dimenangkan? Ya niat. Kalau niatnya mana ya itu yang diikuti. Kalau nggak ada niat ya berarti al-aslu adamu at-tolak ya. Makanya ingkanat lamun ono apa kinayah ma'a niyatin iku sertane niat. Ada lafal bisa dimaknai tolak, bisa dimaknai di luar apa? Tolak. Berarti mana yang dituju? Ya yang niatnya dia nuju apa? Enggak nuju apa-apa, ya berarti al-aslu adamu tolak, ya berarti gitu ya. Ingkanat lamun ono apa kinayah iku ma'aniyatin serta niat li'iqa'i tolaki untuk menjatuhkan tolak, niat menjatuhkan tolak. Muqtarinatan hale bebarengan muqtarinatin ingkang bebarengan niat tadi ingkang bebarengan bi awaliha kelawan kawitane al-kinayah. Ya al-kinayah tegese kawitane kinayah. Sejak awal, dari awal dia mengucapkan memang bermaksud untuk menjatuhkan talak. Wa ta'biri utawi ta'bir ingsun bi muqtarinatin bi awaliha huwa ya ta'biri kuma perkara rajjaha ingkang mentarjih hu ing ma sapa kafiruna sapa pira-pira ulama akeh. Wa tamada lan gawe tetanggenan hu ing ma sapa al-Asnawi sapa Imam Asnawi. Wa Syekh Zakaria lan Syekh Zakaria Al-Ansari tab'an karena anut li jam'in marang sekelompok li muhaqqiqina ingkang ahli nahqiq kabeh. Wa rujjiha lan den tarjihaken den menangaken fi asli raudhati ing dalam aslur raudhah apa al-iktifa'u apa mencukupkan bil muqaranati kelawan muqaranah bebarengan
li ba'dil lafzi marang sebagian lafad walau li akhirihi lan senajan marang akhir lafal. Kalau menurut aslu ar-roboh, jadi kinayah-kinayah ini tidak harus di awalnya, tetapi begitu di akhir dia sudah niat, maka itu dianggap sah. Belum menurut yang pertama tadi, ketika mengucapkan itu dia maksudnya apa? Ya, awal mengucapkan itu niatnya apa? Kalau niatnya tolak ya tolak, kalau niatnya tidak tolak ya tidak tolak. Ya kelihatannya ya yang awal itulah yang ini, karena ucapan itu kan bermaksud apa ya, di hatinya itu mau apa lalu diucapkan apa gitu. Contohnya apa? Wa yauta mengkono kinaya iku ka anti alayya haramun, anti alayya haramun, kamu haram bagiku. Maksudnya apa ini? Au haramtuka, mengharamkan, haramtuki gitu ya, haramkan sapa ingsun ki ing sira. Au halalullahi alayya haramun, halalnya Gusti Allah bagi saya sekarang sudah haram. Ini maksudnya apa? Ya bisa tolak, bisa enggak ya. Ditanya itu kamu mentalak? Enggak. Nah terus ya saya enggak mau aja, ya kan bisa. Bisa. Memungkinkan ini, memungkinkan itu ya. Walau ta'arufuhu talaqan, lan senajan ngenali, membikin ta'aruf, saling mengenal sapa akeh hu ing kalimat den kenali talaqan ing tolak atau hale tolak, walaupun itu dikenal secara umum sebagai lafal tolak, tetap aja dia masih memungkinkan dua hal, memungkinkan tolak dan memungkinkan untuk tidak tolak. Maka dikembalikan kepada niatnya, ditanya, kamu tadi niatnya apa? Kalau niatnya tolak, tolak ya. Khilafan halim berbeda ini lirrafi'i marah Imam Rafi'i, yang mengatakan kalau itu dikenal sebagai lafal tolak tanpa niat itu sudah dianggap tolak. Walau nawa lan namun niat sapa seseorang tahrima ainiha, ing keharamane kahanane iki perempuan, memang seluruh dirinya itu haram bagi dia, niatnya begitu. Au nahwa farjiha, au nahwi farjiha, atau mengharamkan sepadane kelaminnya perempuan, yang haram itu kelaminnya. Au wat'iha, atau niat mengharamkan menggauli perempuan, niatnya itu. Lam tahrum, mongko ora haram apa perempuan, tetap aja perempuan itu tidak haram. Sesuatu yang telah dihalalkan oleh Gusti Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Daging ini haram bagi saya, ya tetap aja halal, masa haram daging? Ya kan? Tempe ini haram bagi saya, nggak bisa dong. Dihalalkan Gusti Allah kok tiba-tiba jadi haram. Gitu. Wa alaihi, lan iku wajib mengatasi suami yang mengatakan istrinya haram, mislu kafarati yaminin, utawi sepadane kafaratul yamin, dia harus membayar kafarah atas ucapannya, ucapan yang tidak baik ini. Wa illam ya'ta, lan senajan orang ngumpuli sapa laki-laki, walaupun dia tidak mengumpuli lagi kepada istrinya, tetap aja harus bayar apa? Kafarah
harus bayar kafarah. Ya ayyuhar rasulu lima tuharrimu ma ahallallah. Ya ayyuhar rasul lima tuharrimu apa? Ma ahallallah. Karena Nabi punya istri Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir, ya, yang di tengah perjalanan masuk Islam dari mana? Mesir, dibawa oleh Dihyah Al-Kalabi sama istrinya, sama saudarinya, dua kakak beradik, yang satu namanya Maria, yang satu namanya Sirin. Dua perempuan di perjalanan dibawa oleh Dihyah Al-Kalabi, diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan, ya, mungkin lama ya kan, dari Mesir ke Madinah kan lama ya. Kalau naik pesawat sih dekat ya, 1 jam 45 udah nyampe. Paling Jakarta mana? Jakarta Banyuwangi sudah terlalu jauh, enggak ada lah. Ya sekitar itulah paling ya. Mesir mana? Mesir Saudi itu dekat. Indonesia itu makanya luar biasa itu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu bisa 10 jam. Dari sini ke Madinah itu 9 jam atau 10 jam. Kalau dari Sabang sana Aceh sampai Merauke itu bisa 11 jam atau berapa. Itu sudah umroh itu ya. Kalau kita pergi dari Indonesia ujung sampai Indonesia ujung itu sudah umroh, itu jauh. Makanya Indonesia itu ajaib ya. Gitu kok nggak pisah ya. Ya karena tidak tahu ya. Kalau negara sana yang seperti ini itu sudah pisah, itu sudah nggak bisa disatukan itu. Nah gimana wong pisah, ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada itu kan beda-beda ya, bahasanya beda, tapi kok nggak pisah-pisah, itu ajaib. Di sana itu pisah-pisah. Perjalanan dari Mesir ke, mungkin di tengah jalan yang bawa itu sholat gitu kan, ditanya itu ngapain sih kamu itu jungkil-jungkil gitu, ya kan? Ya ini itu yang benar begini. Ya, perjalanan kan yang lama itu. Berhari-hari itu, mungkin setengah bulan atau mungkin 1 bulan perjalanan. Dua-duanya terus masuk apa? Islam. Maria yang masuk Islam, terus Sirin juga masuk Islam. Nah, yang Maria itu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Ya, penghormatan dulu apa namanya? Ya, jangan mengukur waktu masa lalu dengan masa sekarang ya, jangan diukur yang seperti itu. Lalu itu menjadi bagian dari keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Maria itu tidak ditempatkan di sekeliling masjid. Makanya agak khilaf di antara ulama itu statusnya Maria itu apa ya? Karena kalau istrinya Nabi itu kan semuanya di sekeliling apa? Masjid. Nah, kalau Maria itu tidak di sekeliling masjid. Maria itu ada di awalil Madinah. Di awali al-Madinah, di dataran tinggi Madinah. Di awali al-Madinah. Itu Maria. Nah, Kanjeng Nabi itu berkali-kali ke sana karena dianggap bagian dari keluarganya Kanjeng Nabi. Nah, tapi istri-istrinya itu merasa aneh. Ini kok di sana sendiri, ya kan?
Nah, ya sama istri-istrinya itu terus gimana gitu, terus Kanjeng Nabi mengharamkan Maria kepada dirinya, lalu ditegur oleh Gusti Allah, ya ayyuhar rasul lima tuharrimu ma ahallahu Allahu lak, lalu membayar kafarah. Lalu membayar kafarah. Karena itu kalau ada orang ngomong sama istrinya, kamu sekarang haram misalnya ya, maka meski tidak dikumpuli di kemudian hari sudah enggak mau, tetap aja kalimat ini melahirkan kewajiban untuk membayar kafarah. Makanya di sini wa alaihi mithlu kafarati yaminin. Tapi tetap aja itu tidak bisa jadi haram, ya tetap aja halal. Halal ya. Wong itu sudah dihalalkan oleh Gusti Allah. Haram gimana? Walau qala lamun ngucap sapa suami, hadza thawbu aw ta'amu haramun, makanan dan baju ini haram alayya ing atas ingsun, falaghun mongko iku laghwun. Nganggur kalimat ini enggak punya makna apa-apa, tidak memper sama sekali untuk dimaknai tolak, sehingga diniati juga enggak apa-apa. La syai'a, orang suci-suci ku mujud fihi ing dalam kalimat hadza thawbu aw ta'amu haramun. Itu kalimat itu enggak ada maknanya, sehingga diniati tetap enggak sah. Wa anti khaliyatun, di antara contoh kinayah adalah anti khaliyatun, kamu bebas, ay minaz zauji, dari suami. Fa'ilatun iku fa'ilah bimakna fa'ilah, kelan maknanya fa'ilah, au bari'atun minhu, atau terbebaskan minhu dari az-zauj, suami. Wa ba'inun ay mufaraqatun, tegese dan pisai. Wa ka'anti hurratun, kalimat anti hurratun itu juga kinayah. Wa mutlaqatun, kamu mutlaqah, bitakhfifil lami kelan takhfiful lam, mutlaqah. Kalau mutallaqatun itu sharih ya, kalimat itu sudah berpengaruh tanpa diniati. Tapi kalau mutlaqatun itu adalah kinayah. Wa anti ka ummi, wa anti ka ummi, ini juga kinayah ya, maknanya kan bisa tolak, kamu seperti ibu itu kan ya boleh jadi artinya ditolak bisa, tapi juga maknanya bisa makna yang lain, sabarnya kayak ibu ya kan bisa ya, masakannya masakannya kayak ibu kan bisa aja ya. Au binti au ukhti, wa ka ya binti, ya binti gitu ya. Ya kalau orang Indonesia juga kadang ngomong gitu ya, kamu adalah saudara, ibu, anak, tetangga. Kan orang kalau memuji istrinya kadang begitu juga ya, Indonesia ya. Ini. Limumkinati kauniha bintahu, bagi untuk perempuan yang mungkin anane perempuan iku bintahu is putrinya suami, bihtimalis sini kelawan memperle umur. Wa in kanat lan senajan ana sapa perempuan iku ma'lumatan nasabi, diketahui nasabnya. Baby itu apa maksudnya? Anak bayi ya. Kan kadang suami ngomong sama istrinya baby ya. Iya. Itu apa artinya? Anak bayi ya, baby itu anak bayi. Insyaallah ya.
Kok bisa, gimana itu anak bayi ya? Istri kok jadi anak bayi, itu gimana itu maksudnya itu? Sama dengan binti ya. Ya bahasa kan beda-beda ya. Ya kan? Beda-beda, Masya Allah. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu bisa bermasalah ya. Binti. Binti itu kan maknanya kan baby, ya kan? Bermasalah itu. Kinayah itu bagian dari apa? Kinayah. Wa ka'ataqtuki, a'taqtuki, merdekakan sapa ingsun ing sira perempuan. Wa taraktuki, saya meninggalkanmu. Wa qata'tu nikahaki, itu juga bagian sangka kinayah. Wa azaltuki, ngilangaken sapa ingsun ing sira. Wa ahlaltuki, menghalalkan sapa ingsun ki ing sira. Ailil azwaji, tegese saya halalkan untuk para suami. Berarti itu bisa maknanya adalah mentalak, karena dia sudah halal untuk orang-orang lain. Wa asyraktuki ma'a fulanah, nyekutoaken sapa ingsun ki ing sira ma'a fulanah sertane fulanah. Wa qad taluqat minhu, lan telah tertolak sapa fulana minhu sangga suami. Suami mengatakan kepada istrinya, saya telah menyamakan kamu, mengumpulkan kamu dengan si fulan itu. Si fulan itu perempuan yang telah ditolak. Maka ini kinayah. Dikumpulkan itu maksudnya apa? Sama-sama ditolak atau disuruh kumpul di sana dulu gitu ya. Makanya ya ini kinayah. Aw min ghairihi, utawa tolak sangka liyane suami juga sama, itu juga bisa berarti kinayah. Wa kata zawaji, dah kamu nikah sana, ini bisa kinayah. Ai li anni talaqtuki, tegese krana sak temen ingsun iku wis nolak sapa ingsun ki ing sira. Wa anti halalun li ghairihi, itu juga kinayah. Kamu halal bagi selainku. Bi khilafi qali, kelan berbedane pengucapan suami lil wali marang wali, zawijha, nikahna sapa sira wali ha ing perempuan. Suami bilang kepada mertuanya, zawijha, anakmu silahkan kamu nikahkan dengan orang lain. Maknanya apa ini berarti? Fa innahu mengko sak temene kalimat zawijha, suami bilang kepada mertuanya, anakmu ini nikahkan orang lain. Itu sharihun, iku sharih. Sharih. Tidak ada makna lain bahwa dia telah ditolak, ya kan? Nyatanya diizinkan untuk dinikahkan. Berarti itu sharih. Tapi bukan sharih di dalam tolak, sharih bahwa dia telah ikrar, telah melakukan apa? Tolak. Kalimat itu berarti sebelum itu diucapkan dia sudah melakukan tolak. Nyatanya disuruh untuk menikahkan dengan orang lain. Wa'tadi lan i'tadi, ai li anni talaqtuki, idau sapa sira perempuan. Ini juga kalimat yang kinayah. Wa wadda'ini, pamito sapa sira ni ingsun, minal wada' sangka wada', ai li anni talaqtuki. Bisa dimaknani pamitan itu adalah karena saya telah mentolakmu, gitu ya. Wa ka khudhi talaqaki, khudhi talaqaki, ngalapo sira perempuan ing tolak sira. Wala hajata li fiki, kalimat ini juga kinayah. Ora no hajat iku maujud li marang ingsun fiki ing dalam sira. Ai li anni talaqtuki,
nolak sapa ingsun ing sira perempuan. Walasti zaujati, kalimat lasti zaujati itu juga bagian dari kinayah, kamu tidak lagi istriku. Nah, itu kan kinayah, karena bisa jadi itu maknanya saya tidak lagi memperlakukan kamu kayak istri, tapi bisa juga maknanya itu adalah perceraian. Illam yaqa' lamun ora tumiba lasti zaujati fi jawabi da'wa, ing dalem jawabi pengaku-ngaku dakwah, didakwa di depan umum. Kamu kan telah mentolak saya, ya kan? Benar enggak? Nah, terus dijawab lasti apa? Benar, lasti zaujati, berarti itu benar-benar ekor dia telah melakukan apa? Ini ikrar bahwa dia telah mentolak, ya gitu. Perempuan bilang kepada suaminya, kamu sudah lama tidak memberi nafkah kepada saya, bukankah saya itu istrimu? Wah gitu ya kan, kenapa kamu tidak mau memberi saya nafkah? Ini 1 bulan ini kamu enggak memberi nafkah apapun. Nah gitu ya kan, istrinya bilang, bukankah saya ini apa? Istrimu. Suaminya tiba-tiba bilang, lasti zaujati, kamu bukan istriku lagi. Berarti maknanya apa ini? Berarti kan dia mengatakan saya tidak lagi berkewajiban untuk memberi nafkah karena kamu bukan istriku. Berarti maknanya apa? Kan ikrar ya, kalau dia telah melakukan perceraian. Wong ada saksinya, nikahnya ada saksinya, kok bisa ngomong lasti zaujati itu dari mana kalau dia tidak melakukan perceraian? Wa kadza habat talaquki aw saqata talaquki in fa'altu kadza. Telah hilang apa talaquki wa saqata talaquki in fa'altu kadza, atau in fa'alti kadza, lamun agawe sapa perempuan kadza ing mungkene. Ini juga kinayah. Saqata talaquki, gugur, jatuh tolakmu. Nah, kan bisa jadi tolak ya, tapi bisa maknanya tuh tolakmu itu sudah jatuh entah kemana sehingga saya nggak bisa menjatuhkan lagi. Nah, gitu ya, maknanya bisa. Karena itulah disebut dengan apa? Kinayah, karena ambigu. Maknanya apa ini? Wa katalaquki wahidun wa thintani, tolakmu itu 1 dan 2. Fa in qasada mengko menyengaja sapa wong bi kelawan kalimat talaquki wahid wa thintani al-iqa'a ing numibaaken tolak, waqa'a mongko tumiba tolak, wa ila lamun ora fala mongko ora. Ya kan, kalimat ini kan ambigu itu. Tolakmu itu 1 dan 2, berarti berapa ya? 3 ya kan. Tolakmu itu 1 dan 2. Dia sedang menerangkan fikih atau menjatuhkan tolak. Menerangkan fikih. Kalau menerangkan fikih ya biasa-biasa aja, berarti ya enggak tolak. Ya tolak kamu itu 1 dan 2. Maksudnya masih tersisa 3, dan memang yang diberikan hak kepada saya 3. Dia sedang memberi kabar atau sedang menjatuhkan talak. Mungkin ini, mungkin itu. Karena itulah butuh niat, namanya kinayah. Fa in qasada bihi al-iqa'a waqa'a, kalau memang bermaksud untuk menjatuhkan tolak, waqa'a mongko tumiba tolak, wa illa fala, kalau enggak ya enggak. Wa kalaki at-talaqu, iku kedua sira at-talaqu tawi tolak.
au talqatun laki talqatun iku kedua sira talqatun utawi satu tolakan, itu juga kinayah ya. Wa kadza salamun alaiki, kalimat salamun alaiki itu juga bagian dari kinayah. Wah kalau ini ya agak berat ya, salam kok jadi tolak itu gimana ya? Salamun alaiki ya kan salam, masa tolak ya kan ya. Alama ing atas perkara kala ingkang ndika ing Mas sapa Ibnu Shalah wa naqalan nukilhu ing iki ma sapa Syekhuna fi syarhil minhaji ing dalem syarah minhaj. Wa minha la minha tidak termasuk, la minha ora ikut termasuk kinayah katolaquki aibun utawi sepadane lafat tolaquki aibun utawi nolak sira iku aibun iku cacat, ini tidak bagian kinayah. Au naqsun atau naqsun, wala qultu kalimataka au hukmaka, itu juga tidak bagian dari kinayah. Qultu ngucap sapa ingsun au a'taitu tau paring sapa ingsun kalimataka ing kalimat sira au hukmaka au tau ing hukum sira fala yaqu mongko ora tumiba bi kelawan iki qaul apa at-talaqu talaq. Wa inna walan senajan niat biya kelawan ikilah kalimat sapa mutalafidhu sapa wong sing lafataken niat at-talaq ing talaq. Liana karena saat temeklah niat kalimat iku lesat rana kalimat iku minal kinayati sangka pira-pira kalimat kinayah allati kang tahtamilu ingkang memper alati at-talaq ing talaq bila ta'assufin lan tanpa ngengel-ngengel. Orang bisa memahami itu bagian dari tolak tanpa kesulitan memahami. Ta'assuf iku ngengel-ngengel. Wala athara lan ora labet iku mujud listihariha marang kuncarane kalimat fi talaq ing dalam tolak fi ba'dil qutri ing dalam sebagian daerah. Walaupun kalimat itu masyhur di daerah sebagai kalimat tolak. Kama afta kaya uli fatwa bihi kelawan la athara sapa jam'un sekelompok min muhaqqiqi masyayikhi asrina sangka ahli tahqiq masyayikh era kita. Walau nataqala mengucap sapa suami bilafdhin kelan lafat min hadhil alfadhi sangka ila bira-bira lafat al-mulghati ingkang den ngangguraken inda iradatil firaqi ing dalam nalikane ngersakaken pisahan. Faqala mengko ngucap lahu marang suami sapa akhir wong weneh mustakhbiran hale amre ngabaraken at-talaqti zaujataki ana to nolak sapa sira ing suami ing istrimu. Faqala mengko ngucap sapa suami na'am nggih dhannan hale nyengaja buku at-talaqi ing tumibane talaq bil lafdzil awali kalam lafaz sing pertama lam yaqa mongko tetep ora tumiba apa tolak kam afta kaya oleh fatwa bi kelawan lam yaqa sapa syekhuna sapa syekh kita menggunakan kalimat tadi itu ya hadza thawbu haramun gitu ya, hadza thawbu apa haramun, itu kan mulghah, kalimat itu tidak punya arti sama sekali, baju ini haram, tapi orang itu niat dengan mengucapkan ini dia niat untuk menjatuhkan apa? Tolak. Perasaannya dia sudah tolak beneran sama istrinya dengan kalimat itu, padahal kalimat itu adalah apa? Mulghah, diniati nggak bisa. Ngomong hadza thawbu haramun, baju ini bisa jadi bajunya istrinya itu maksudnya mungkin ya baju ini haram gitu ya misalnya, itu kan kalimat yang mulghah. Mulghah itu artinya tidak bagian dari kalimat tolak, sehingga diniati pun tetap tidak jatuh tolak. Nah dia telah ngomong itu dan niatnya ya niat menceraikan istrinya,
Sehingga perasaannya dengan kalimat itu dia sudah bercerai dengan istrinya. Terus ada orang lain datang kepada dia, "Pak, kamu sudah mentolak istrimu ya?" "Iya, tadi itu sudah saya tolak." Perasaannya itu memang benar-benar tolak. Nah, sekarang dengan pengucapan yang kedua ini apakah jadi tolak? Kan kalimat yang kedua kan begini, atallaqta zaujataki. Itu kan sorry ya. Setelah ucapan yang pertama tadi dan perasaannya telah mentalak istrinya, ditanya oleh orang lain, atallaqta zaujataki. Kamu mentalak istrimu? Naam, ya. Perasaannya dia sudah mentalak. Nah, kalimat yang kedua ini kan sorry. Apakah kalau tidak terjadi tolak yang pertama berarti telah terjadi tolak yang kedua? Ya, ini jawabannya enggak. Kalimat at-talaqti zaujataka kemudian dijawab dengan na'am itu tidak menjadikan seseorang telah mentalak istrinya, karena yang dimaksud kalimat ini adalah apakah kalimat yang pertama itu benar-benar telah terjadi tolak. Dia jawab iya, karena perasaannya memang iya ya, tapi itu tidak berpengaruh. Wa su'ila lan tintakoni sapa al-Bulqini amma law qala, amma sangka kasus law qala lamun ngucap suami lah marang istri, anti alayya haram, wa dhanna lan nyono sapa suami anha ing sak temene perempuan iku taluqat iku dadi ketolak perempuan bi kelawan anti alayya haramun salasan kelawan kaping 3. Faqala mengko ngucap sapa suami lah marang perempuan, anti taliqun salasan, kamu tertolak 3 kali. Dzonan halinyono wuku as-salasi ing tumibane jatuh tolak bil ibaratil ula dengan ibarah yang pertama. Fajaba mengkon jawab sapa al-Bulqini bi anna uklan sak temene kelakuan iku layak ora tumibu ali ngatasi suami apa talakun tolak bima klan perkara akhbar ingkang ngabaraken apa mabi akhbar ingkang ngabaraken sapa suami bi klan masanen klan kaping pindho ala dhanni berdasarkan persangkaan al-madhkuri ingkang den sebut. Intah wis rampung apa nasnya Imam Al-Bulqini. Bahkan Imam Bulqini itu sorry sekali ya, anti alayya haramun rumangsane tolak, sehingga dia ngabari yang kedua, kamu telah tertalak 3 kali. Kok bisa? Ya tadi sebelumnya saya sudah mengatakan anti alayya apa? Haram berarti. Padahal anti alayya haramun itu tidak kalimat tolak. Itu pun menurut Al-Bulqini dia tidak bisa dianggap telah mentolak dengan ibarat yang kedua, walaupun ibarat yang kedua itu apa? Sorry ya. Wa yajuzu lan menang liman kedua wong dhanna ingkang nyono sapa man sidqahu ing bener iki suami ketika mengatakan anti tolikun salasan, itu artinya mengabarkan peristiwa masa lalu tadi. Apa sing unang ayat la yasyadar bin tora nyekseni sapa mengkono man dzanna sidqahu ali ngatasi suami ini. Orang yang melihat itu tidak perlu melaporkan suami di hakim, karena dianggap nanti zina misalnya, karena itu sebetulnya telah menjadi istrinya, tidak menjadi istrinya gitu. Dia tidak wajib lapor ya. Kenapa ya? Suami ini mungkin dalam ucapannya itu yang dimaksud adalah mengabarkan, bukan menjatuhkan. Far'un lau kataba lamun nulis sapa wong shariha talaqin au kinayatin, sharihnya tolak au kinayatin, walam yanwi dan tidak niat sapa wong iqa at-talaqi ing menjatuhkan talak, falaghun mongko itu kalimat laghun malam yatalafat selagi ini orang lafatakan sapa mengkono suami halal kitabati ing dalam nalikane nulis au ba'dahu utawa ing dalam sause kitabah orang lafatakan bi sharihima lawan sharih perkara kata ingkang nulis sapa suami hu ing ma.
hu ing ma. Selama itu nulis kalimat yang sharih tolak tetapi tidak diniati tolak, maka itu juga tidak jatuh apa? Tolak, kecuali dilafalkan, ya, kecuali apa? Dilafalkan itu, maka menjadi sharih. Naam yujri ngono. Kalau dilafalkan menjadi apa? Sharih, ya. Katanya begitu. Yukbalu dan terima pokolu pengucapan suami aradtu qiraatul maktubi. Saya bermaksud membaca apa yang ditulis. Aradtu qiraatul maktubi. La talaqo. Saya tidak berkehendak untuk mentalak. Lihtimali karena mungkine ucapane suami iki tadi. Nulis kalimat yang sharih tolak tapi tidak bermaksud tolak. Itu kalau dilafalkan menjadi sharih. Tapi meski begitu tetap diterima ketika dia mengatakan bahwa saya membaca ini tidak bermaksud melafalkan kalimat ini, tapi bermaksud melafalkan tulisan ini. Misalnya ditakoni wong, itu tulisanmu apa itu? Iki tulisanku tolak tuh apa? Jauh jati misalnya, ya itu. Kalimat ini yang saya baca, nah, gitu. Ya. Lihtimalihi. Wala yulhiku. Lan ora nyusulaken al-kinayata ing kinayah, disusulaken bisorihi lawan sorih apa sing ora nyusulaken tolabul mar'ati, jaluke perempuan at-tolaqa ing tolak. Istri bilang kepada suaminya, tolak saya ya, tolak saya, terus anti alayya haramun, itu tidak menjadikan kalimat anti sebagai kalimat apa? Yang sorih. Wala karinatu ghadabin, dan tidak juga nyusulakan marang sorih qarinah ghadab. Wala ishtiharu ba'di alfadil kinayati, lan ora kuncarane sebagian pira-pira lafal kinayah fihi ing dalem mengkono at-talaq. Wa suddiqa lan den percayani apa sapa mungkiru niatin, wong kang ingkar terhadap niat fil kinayati ing dalam kinayah biyamini lan sumpai mungkir fi annahu ing dalam sak temene mungkir iku mana wa ora niat sapa mungkir pihak lawan kinayah tolakon ing tolak. Fal qaulu mengko te pengucapan ingkang den percaya fi niati ing dalam niat isbatan kelawan den tetepaken au nafiya wa nafian lan ditiadakan iku qaulun nawi, pengucapannya orang yang niat. Idla yu'rafu karena ratin kawarwi, idla tu'rafu karena ratin kawarwi apa niat, illa minhu kecuali sangka an-nawi. Fa illam tumkin mengkolamun ora mungkin apa muraja'atu niyatihi, apa merujuk tentang niatnya seorang yang mungkir tadi. Wong iku ketika mengucapkan anti alayya haramun tadi itu, ya, itu niatnya apa? Itu enggak ketahuan. Kenapa? Wes mati wong ini. Sehingga tidak bisa ditanya kamu niat apa itu ucapan itu, ya. Au faktin atau kasepen tiba-tiba hilang, lam yuhkam mengko ora oleh den hukumi apa biwuku itolaqi. Kelawan tumibane tolak li annau karena saat temene lam yuhkam biwuku itolak iku al aslu iku hukum dasar. Gitu ya, bukan ya. Li'annal asla karena saat temen ingkang asal iku baqaul ismati, gitu ya. Iku tetap pakai ismah menjadi ini ismah.
perempuan itu masih di dalam tanggungan suami, namanya ismah. Furu'un qala ngendika sapa musannaf fil ubabi ing dalam ubab, man utai sapane wong iku ismu zaujatihi utawi jenenge istrine man iku Fatimah tu Fatimah masalan ing dalam umpamane, faqala mengko ngucap ibtidaan ing dalam kawitane sapa suami, ibtidaan ing dalam kawitane au jawaban atau menjadi jawab litolabia marang penubriye perempuan, ngucap ngene litolabia marang nubriye perempuan atau laka ing tolak, ngucap Fatimatu toliqun, orang istrinya namanya Fatimah lalu dia bilang Fatimah apa taliqun, wa arada lan ngarepaken sapa suami ghaira ing liyane Fatimah lam yuqbal mengko ora diterima apa mengkono qauluhu tadi, tidak diterima, bahwa saya bermaksud yang lain itu tidak diterima. Wa man qala utasabane wong iku qala lamun ngucap sapa man limraatihi ya Zainabu anti taliqun, bilang sama istrinya ya Zainabu anti taliqun misalnya, wasmuha utawi jenenge istrine iku Amroh, padahal namanya istrinya Amroh, taluqat mongko tetap ketolak sama perempuan lil isyarati karena ada isyarah, karena ada kalimat ya itu kan isyarah di depannya, ya Zainabu, ya itu maksudnya ini ya Zainabu ya kamu itu, walaupun namanya siapa Amroh, tetap aja itu yang dimaksud. Kenapa? Karena ada isyarah, pakai apa? Ya. Walau asyara lamun awi isyarah sapa wong ila ajnabiyatin marang ajnabiyah wa qala ngucap sapa suami ya Amrah anti tariqun, wasmu zaujati utawi nama istrinya seseorang ku Amrah, itu Amrah. Seorang suami punya istri namanya Amrah, ketemu orang lain lalu bilang ya Amroh anti taliqun, ngawur ya kan, padahal Amroh di rumah ya kan? Ketemu orang di jalan kata ya Amroh anti taliqun, ini gimana ini? Wasmu zaujatihi iku Amroh tu iku Amroh lam tatluk, mongko ora ketolak sebab perempuan, istrinya enggak ketolak. Kenapa? Karena ngomongi orang lain, walaupun nama yang di depannya itu bukan Amroh, yang Amroh itu di rumah ya kan, tapi ya itu menunjukkan itu yang dituju, ya itu seperti isyarah. Kalau sudah ada isyarah itu keliru-keliru kan nggak masalah, ini isyarah ya. Ada orang namanya Zaid dipanggil ya Amr, ini saya jual kepadamu, namanya padahal siapa? Zaid, ya tetap aja ini kan. Wa man qala utasabin wa qala mengucap sebuah imraati taliqun musyiran hali aw isyarah li ihda mar'ataihi, marang salah satu istri, dua istrinya laki-laki, wa arada lan ngarepaken sebuah al-ukhra ing sing muneh, kubila mengko den trima apa suami biyamini lan sumpahe mengkono suami ya, punya dua istri, salah satu istriku tolak, tapi sambil menuding yang satunya, salah satu istriku tolak, ditanya itu yang kamu maksud? Bukan, yang saya maksud itu. Tetap aja diterima ya kan, tetap apa? Diterima. Kubila mongko den trima suami biyamini iklan sumpahe suami. Karena kalimat ihda itu bagaimanapun adalah salah satu ya, boleh ini boleh itu ya. Wa man lahu zaujatani, wong iku lahu keteman zaujatani utawi dua istri, ismu kulli wahidatin minhuma, nama salah satu minhuma dari suami istri iku Fatimah, itu iku Fatimah, nama masing-masing itu Fatimah bintu Muhammad,
namanya itu persis Fatimah bintu, istri pertama ya Fatimah bintu Muhammad, istri kedua juga Fatimah bintu Muhammad. Gimana itu? Ya. Wa urifa dan kawerui sapa ahaduma, salah satu di antara bapak itu tadi, bi Zaidin kelawan Zaid. Wa urifa dan kawerui apa ahaduma, salah sijine bapake den kawerui Zaidan ing Zaid. Walaupun namanya itu adalah Muhammad, tapi dikenalnya namanya siapa? Zaid. Yang satu Fatimah binti Muhammad, yang satu binti Muhammad, tapi yang binti Muhammad yang kedua itu terkenalnya Fatimah bintu Zaid. Faqala maka ngucap sapa wong Fatimah bintu Zaid taliqun. Wa nawala niat sapa wong binta Zaidin ing bintu Zaidin kubila, mengko diterima apa mengkono suami inta, maka diterima. Yang saya maksud itu bukan itu. Yang saya maksud itu bintu Zaidin ini, yaitu sah ya. Sah. Qala syekhuna lam yuqbal radin terima fil masalatil ula, ing dalam pertama ingkang pertanyaan ing dalam permasalahan yang pertama. Lam yuqbal ora diterima apa suami fil masalah ula ay zahiran, tidak diterimanya itu secara zahir. Bal yudayanu, balik diserahkan agama sebuah wong. Bal yudayanu, balik dan serahno agama sebuah wong, agamanya terserah dia. Jadi permasalahan yang pertama itu loh, furu'un ya. Orang namanya Fatimah, lalu dia mengatakan Fatimah itu apa? Taliqun, dia bermaksud orang lain, itu tidak diterima secara zahir. Kalau secara batin diserahkan kepada batinnya, memang benar enggak kamu menghendaki orang lain. Kalau memang menghendaki orang lain ya diterima, kalau tidak ya tidak secara batin. Batin itu artinya hubungan dia dengan Gusti Allah. Kalau misalnya dia hidup di tengah hutan, enggak ada yang menyaksikan, lalu dia ngomong, "Enggak, maksud saya bukan kamu, maksud saya itu orang yang lain." Ya tetap aja kalau dia ngomong gitu berarti namanya itu apa? Pasti sebagai suami istri, ya, secara batin, dan tidak ada yang menyaksikan. Mau apa enggak ada yang menyaksikan, kecuali dia hidup di masyarakat, sehingga masyarakat memandang itu tidak lagi suami istri, maka ya masyarakat ya harus memisahkan antara dua orang ini. Tapi kalau batinnya, hakikatnya itu masih suami ataukah tidak, ya masih suami, masih apa? Tapi masyarakat zahir tidak boleh menganggap itu bagian dari suami istri. Makanya ada hukum itu double, hukum batin dengan hukum zahir. Batinnya ya terserah dia. Ya. Kamu gegeran perkara kopiah, dua orang, ini kopiahnya siapa iki? Kopiahku, sing siji ngomong kopiahku, Zaid karo Umar. Geger nenggone pengadilan, ditok, tok, ini miliknya Zaid. Tapi sebetulnya secara batin itu miliknya Umar. Nah, hukumnya bagaimana yang seperti ini? Ya secara zahir itu hukumnya miliknya siapa? Zaid. Tapi secara batin yudayyanu, diserahkan hati nuraninya masing-masing. Iki janjane nggone sapa? Iku diserahno hati nurani masing-masing. Kalau Zaid itu tahu kalau itu miliknya Umar, ya itu bukan milik Zaid, miliknya Umar. Itu. Berarti Umar boleh nyolong, ya asal gak konangan. Nunggun aku itu tak colong aja, asal gak konangan, ya kan? Nek konangan akan terkena hukum zahir, karena dia secara publik berarti dianggap nyolong. Tapi kalau dia nggak konangan,
Didelikno kan wing gitu kan. Kamu ambil ya, coba buktikan, mau menang aja. Dia yakin itu namanya apa? Yudayyanu. Secara batin itu diserahkan kepada hati nurani masing-masing. Mana tadi? Mana sih? Naam ya jere kaya ngono. Yutajahu dianggap punya wajah. Apa qabulu iradatihi? Menerima kehendaknya suami limutolaqatin marang istri yang telah ditolak lahu kedua suami ismuha utawi jenenge mutolaqah iku Fatimah tu iku Fatimah. Walau qala zaujati Aisyah bintu Muhammadin taliqun wa zaujatuhu Khadijah bintu Muhammadin talaqat li'annahu la yadurru al-khata' fil ismi. Lamun ngucap sapa suami zaujati Aisyah bintu Muhammadin iku talikun iku ketolak. Wa zaujatuhu tawi istrinya seorang suami Khadijah itu ternyata namanya Khadijah bintu Muhammadin taluqat mengko ketolak sapa perempuan. Li'annahu karena saat temene kelakuan iku layatur orang bahayani apa al khata'u apa luput fil ismi ing dalam jeneng. Selama itu sudah yang dimaksud itu jelas dia, maka nama itu tidak penting, ya, tidak penting. Namanya Maria, di akadnya zawajtuka makhtubataka Maryam. Tapi maksudnya apa? Maria. Dan ya maksudnya dia itu namanya juga itu, yaitu la yadurru apa? Al khata'u fil ism, selama itu sudah jelas. Walau qala zaujati Aisyah bintu Muhammadin taliqun wa zaujatu Khadijah bintu Muhammadin talaqat li'annahu la yadurru al-khata'u fil ismi. Walau qala lamun ngucap sapa wong libnihi marang anake wong al-mukallaf ingkang mukallaf, ngucap ngene, kulli ummika anti taliq, sampaikan kepada ibumu anti taliqun. Walam yurid, lan orang ngarepaken sapa wong at-tawkila ing tawkil, dia tidak bermaksud mewakilkan. Yahtamilu mongko memper bagi kalimat at-tawkila ing tawkil. Fa idza qala mongko ing dalem nalikane ngucap sapa wong hu ing kalimat iki anti kulli ummiki tadi, hu ing mengkono tawkil laha. Fa idza qala mongko nalikane ngucap sapa anak hu ing kalam laha marang ibu, taluqat mongko ketolak apa mengkono ibu, kama tatluku kaya oleh ketolak sapa mengkono ibu tadi bi iklani kalimat. Lalu arad dalam ngarepaken sapa wong at-tawkil ing tawkil, wa yahtamilu walau arad lan senajan ngarepaken sapa wong kama tatluku bihi lau arada lamun ngarepaken sapa mengkono wong at-tawkila ing tawkil. Wa yahtamilu lan memper apa iki kalimat tadi kulli ummika anti talik, memper ana ing sak temene mengkono perempuan iku tatluku iku katolak sapa perempuan. Wa kaunul ibni mukhbiran laha bil hal qala al-Isnawi, ya. Wa yahtamilu annaha tutlaq wa kaunal annaha tatluk, ya. Wa kaunal ibni lan memper ing anane seorang anak iku mukhbiran ngabaraken laha marang ummuhu bil hali kelawan keadaan. Qala ngendika sapa al-Isnawi sapa Imam Asnawi,
Jadi walhasil kalimat ini itu ambigu ya. Kul seorang bapak bilang sama anaknya, kul li ummika anti thalibun. Itu apakah taukil ataukah itu kabar? Seorang bapak bilang kepada anaknya ya, nak, sampaikan kepada ibumu kamu apa? Tolak, anti tolak. Itu apakah memerintahkan anaknya untuk mentolak ibunya? Berarti namanya taukil ya. Ataukah dia mengabarkan kepada anaknya bahwa ibunya telah ditolak? Jadi dua-duanya mungkin. Seorang suami yang bilang kepada anaknya kabarkan sampaikan kepada ibumu kamu apa? Tolak. Itu bapak itu sedang melakukan taukil, mewakilkan tolak kepada siapa? Anaknya. Ataukah bapak itu mengabarkan kepada anaknya bahwa ibunya telah ditolak? Ya, gitu. Maka kalau itu disebut kalau itu bermaksud mengabarkan, ya berarti itu ikrar, berarti itu ikrar bahwa dia telah ini, ya. Tapi kalau bermaksud untuk mentaukilkan, ya selama anaknya tidak bilang anti apa talik, ya berarti belum tolak, karena itu mewakilkan. Ya, berarti bisa maknanya bisa dua. Qala al-Isnawi wa madrakut taraddudi, utawi tempat penemuannya mider-mider. Maksudnya kenapa ragu, bisa ini bisa itu. Iku anal amra bil amri bisyai', perintah bil amri kelawan perintah bisyai kelawan suwiji-wiji. Iku in ja'alna lamun dadekaken sapa ing kita hu ing al amra bil amri bisyai', dadekaken kasuduril amri kaya metune perkara perintah minal awali sangka orang pertama, kana mengkono apa al amru apa amar iku bil ikhbari, amru apa perintah bil ikhbari kelawan ngabaraken iku bimanzilatil ikhbari kelawan panggonane ngabaraken minal abis sangka apa fayakum mengko tumi bapa tolak, wa illa lamun ora fala mengko ora. Gitu ya. Perintah al amru bil amri, ya, al amru apa? Bil amri bisyai', itu kalau dianggap seperti keluar dari orang pertama, maka berarti jatuh. Kalau tidak, ya berarti enggak gitu. Jadi gini loh ya, suami bilang kepada anaknya, bapak bilang kepada anaknya, nak, katakan kepada ibumu anti tolik. Apakah ucapan suami ini sudah dianggap pernyataan sehingga anak tinggal mengabarkan kepada siapa? Ibunya. Ataukah ucapannya bapak itu bukan pernyataan tapi apa? Taukil. Kalau kita menganggap itu taukil, maka selama anaknya belum mengucapkan anti tolikun, maka berarti ibunya masih statusnya sebagai istri. Tapi kalau kita mengatakan bapak bilang sama anaknya tadi, perintah kepada anaknya untuk melakukan sesuatu, nak, sampaikan kepada ibumu, kalau itu dianggap berarti dia telah menjatuhkan itu, anak tinggal ngabari, maka berarti itu langsung jadi tolak, ya kan? Tapi yang member yang kedua ya mestinya ya itu kan bukan jatuh tolak itu,
itu baru taukil ya kan, baru apa, perintah. Soalnya itu kemana-mana itu ya, ya belikan baju, poing, itu apakah kalimatnya itu sudah, misalnya saya bilang sama anak saya, nah ini jual kepada dia tinggal kobil tuh, ataukah perlu anak saya bilang, Pak ini saya jual untuk kamu. Saya bilang sama anak saya punya sebidang tanah, nak ya, jual tanah ini kepada itu. Atau kalau kalimatnya bukan jual, nak sampaikan kepada orang itu saya menjual ini kepada dia. Nah, apakah ini berarti saya telah melakukan kalimat akad, ataukah ini taukil kepada anak saya? Nah, kalau jawabannya itu sudah merupakan daripada akad, ya berarti itu sudah jadi. Sama dengan tadi itu. Nak, sampaikan kepada ibumu anti talikun. Apakah ini berarti kalimat saya sudah keluar, anak saya tinggal ngabari? Ataukah itu adalah taukil kepada anak? Ya, zahirnya ya taukil ya kan, belum diucapkan itu. Qala Syekh Zakaria, sapa Syekh Zakaria, wabil jumlati lan kelawan jumlah. Fayam bagi mengko sayukju apa an yustafsar, arep minta dimintai tafsir sapa bapak tadi. Pak, kamu itu bermaksud taukil atau bermaksud mengeluarkan, itu harus ditanya. Fa in ta'adzara mengko lamun repot apa istifsaruhu, apa istifsar mengkono bapak, umila mengko dilakoni apa bil ihtimalil awali, apa kelawan kemungkinan yang pertama, hatta la yaqa, sehingga tumibu apa tolak biqoli kelan pengucapane bapak, bal biqolil ibni balik kelan pengucapane anak, li ummi marang ibune anak. Li'anna tolak korona saat ini tolak ikula yaku ora tumibu apa tolak bisyaki kelawan asyak ya, dia Allahu a'lam.